Justru kita sibuk menentukan hari kedatangan Tuhan. Hebat ya, luar biasa. Bagaimana kok bisa kita menentukan? Kalau kita cepat masuk dalam kedewasaan penuh, dalam kesempurnaan, dia datang. Sebab kalau belum ada yang dewasa penuh, sempurna, ya dia mau ambil siapa? Nah, jadi dia nggak datang-datang. Tapi kalau gereja sudah masuk dalam kedewasaan, itu kita mempercepat. Ya, jadi saya baca dengan pelan-pelan biar semua kita. Yaitu kamu, ini ayat 12 ya. Jadi 2 Petrus 3 ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi mempercepat itu justru umat Tuhan. Amin, saudaraku. Ini kita harus semakin lihat firman. Bukan aku yang bicara itu, bukan pendapat saya, tidak. Tapi itu firman Tuhan. Jadi jangan kita pikir Tuhan itu belum datang-datang. Lah, kenapa belum datang-datang? Ya kita nggak mau mempercepat. Caranya mempercepat apa? Masuk dalam kedewasaan rohani. Supaya Tuhan akan menjemput gereja yang sudah siap. Amin. Kita sangat mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita di hari-hari terakhir dari segala zaman. Karena kalau dilihat dari Allah menyatakan diri, mulai menciptakan langit, bumi, segala isinya, dan manusia pertama Adam itu, Alkitab kita bisa hitung dari umur Adam itu ya sekitar sampai sekarang ini, dari Adam itu sampai Abraham sekitar 2000 tahun, dari Abraham kepada Yesus sekitar 2000 tahun juga, dan kalau tahun Masehi sekarang ya 2025. 26. Saya kurangi satu, salah. 2026, saudara-saudara. Ya, jadi udah 6000 tahun lebih. Kita tidak mengerti, saudaraku, kalau rencana Allah memang sekitar segitu, tapi karena ciptaannya, manusia yang belum sampai kepada kesempurnaan, perjalanan rohani yang belum sempurna, maka Tuhan berkuasa mengurang dan menambah. Sehingga kalau kita lihat bagaimana yang Petrus bisa ucapkan, itu bagaimana Tuhan bisa memperpanjang, bisa memperpendek, karena Tuhan itu tidak pukul mati saja begitu, tapi bisa ya diperpendek, bisa diperpanjang. Kalau kita baca sedikit sebelum masuk dalam kitab Wahyu sebagai penghantar, jadi Wahyu pasal 2 Petrus pasal 3 ayat 11 atau mulai 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh,
yang dahsyat. Jadi sekarang juga saya lihat bunyi petir semakin dahsyat sekarang. Pas atau mana udah macam-macam deh. Nah, jadi ini juga termasuk tanda-tanda ini. Karena kita lihat di sini menjelang hari terakhir itu akan terjadi. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Banyak orang selalu berpendirian yang menentukan hari kedatangan Tuhan itu hanya Tuhan sendiri. Padahal firman Tuhan di sini justru kita sibuk menentukan hari kedatangan Tuhan. Hebat ya, luar biasa. Bagaimana kok bisa kita menentukan? Kalau kita cepat masuk dalam kedewasaan penuh, dalam kesempurnaan, dia datang. Sebab kalau belum ada yang dewasa penuh, sempurna, ya dia mau ambil siapa? Nah, jadi dia nggak datang-datang. Tapi kalau gereja sudah masuk dalam kedewasaan, itu kita mempercepat. Ya, jadi saya baca dengan pelan-pelan biar semua kita. Yaitu kamu, ini ayat 12 ya. Jadi 2 Petrus 3 ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi mempercepat itu justru umat Tuhan. Amin, saudaraku. Ini kita harus semakin lihat firman. Bukan aku yang bicara itu, bukan pendapat saya, tidak. Tapi itu firman Tuhan. Jadi jangan kita pikir Tuhan itu belum datang-datang. Lah, kenapa belum datang-datang? Ya kita nggak mau mempercepat. Caranya mempercepat apa? Masuk dalam kedewasaan rohani, supaya Tuhan akan menjemput gereja yang sudah siap. Amin. Nah, jadi semua kita harus semakin mengerti. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Inilah yang kita harus semakin lihat dalam kitab Wahyu. Koreksi terakhir bagi semua manusia untuk masuk dalam kerohanian tidak bercacat celah. Ada banyak orang Kristen dia yang menentukan saya sudah cukup begini, saya sudah cukup begini. Hati-hati, sekarang kita diingatkan, jangan terhilang nanti. Jadi yang nanti diperhatikan Tuhan itu, ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Jangan cuma berdoa, Tuhan tolong saya, itu baik. Tapi kamu harus berusaha
Kita mau baca dulu sama-sama ayat 14. Saya tidak tega, saya sendiri. 2 Petrus 3 ayat 14. Sudah? Dapat? Atau ikutin itu boleh. 1, 2, 3. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, saling menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, jadi saudaraku, itu perdamaian dengan Tuhan. Sebelum kita mau menerima ini, kalau kita masih menentang saja, nggak bisa manusia suci. Tidak bisa, saudaraku. Jadi sekarang Tuhan belum datang karena apa? Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi saudaraku, kesempatan ini dan kesempatan kitab Wahyu adalah kesempatan bagi kita berkumul, berjuang, berperang rohani sampai kita didapat tidak bercacat, tidak bernoda. Amin, saudaraku. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditawar-tawar. Tidak ada di luar ini. Kurang sedikit saja, tidak bisa. Harus pas sesuai firman. Makanya kekristenan ini jangan anggap cuma main-main. Ada kadang datang, ada lebih baik diundang makan daripada kebaktian. No, tidak bisa itu. Segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga harus mengasihi Tuhan, baru bisa. Itu pun belum tentu. Sekolah aja bermain-main. Ya bolehlah nanti dibeli jajannya. Tapi otaknya kosong. No. Ini saudaraku. Jadi kita ini harus benar-benar bergumul. Haleluya. Nah, sekarang kita boleh masuk ke dalam kitab Wahyu deh. Kitab Wahyu ini sebenarnya ditulis sekitar tahun 90 sudah selesai ditulis. Diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dan ini adalah sebagai pemberitaan dan bukti kasih Allah terakhir dan menunjukkan ya hal-hal yang akan datang yang sangat penting bagi gereja. Gereja yang menang. Bagaimana keadaan gereja di akhir zaman? Tetapi orang Kristen dibodoh-bodohi. Jangan baca kitab Wahyu, nanti kamu gila katanya. Masa baca Alkitab bisa gila? Kenapa itu ada? Orang Kristen mau dibodoh-bodohi. Sehingga hampir begitu banyak gereja tidak suka baca ini. Padahal ini adalah sebagai yang terakhir. Menunjuk kasih Allah. Dan memberitahukan rahasia-rahasia yang luar biasa. Yang hebat yang akan diberikan oleh Tuhan bagi umatnya. Tapi nggak mau baca. Ibarat uang. Nilai tertinggi dalam kitab Wahyu ini, saudaraku. Ibarat permata yang paling bagus di sini. Karena di sini sebagai mengakhiri, menutup, mengayomi semuanya yang terbaik dari Alkitab. Tapi itulah orang Kristen dibodohin. Waktu saya dulu anak-anak, kamu jangan baca kitab Wahyu. Kenapa? Nanti kamu gila. Bahasa Batak, bibelon. Itu bahasa mana? Kalau bibelon,
dia gila ayat-ayat Alkitab. Mana bisa gila karena firman Tuhan? Tidak bisa. Tapi itu adalah dibodoh-bodohi setan. Maka banyak orang Batak sampai sekarang masih banyak. Jadi jangankan iya orang Batak. Kita yang di sini banyak ini nggak suka baca kitab Wahyu. Padahal ini sudah diberikan pada tahun 90, sudah selesai. Dan ini adalah yang terindah. Kalau kita mau tahu Yerusalem baru ya di sini, nggak ada di kitab yang lain-lain. Yerusalem baru yang rohani. Terbuat dari emas, jaspis, terbuat dari segala permata. Bagaimana pintunya, bagaimana ada nama-nama pintu, bagaimana di atas pintu itu ada nama-nama tersendiri, hingga ada 12 orang Israel, ada 12 murid Yesus. Ini. Dan nanti yang sangat indah, Yerusalem baru. Tapi satu hal, tidak boleh masuk sedikit pun dosa. Tidak bisa masuk sedikit pun noda. Jadi kalau orang Kristen berkata manusia nggak bisa suci, dia bilang nonsen masuk surga. Itu artinya. Jadi bagi kita saudaraku, Tuhan, kalau itu firman-Mu, segala sesuatu bukan kekuatan kami, tapi semua adalah daripada-Mu. Saya hanya percaya, saya menyerah kepada-Mu. Tuhan, tolonglah saya. Kita cuma berkata begitu saja, saudaraku. Dan Tuhan pasti tolong kita. Karena tidak ada jalan lain. Segala sesuatu dari Dia. Dia yang memampukan, Dia yang memulai, Dia yang menolong. Nah, namanya iblis itu semua selalu dia ingin merusak. Jadi dulu Allah sudah menciptakan Adam dan Hawa. Dirusak, saudaraku, dibohongi, nggak benar kamu mati. Nah, jadi mati yang dimaksud setan mati jasmani, padahal mati yang dimaksud oleh Tuhan mati rohani. Jadi manusia itu sudah berdosa, mereka memang tidak mati jasmani, tapi sudah mati rohani. Tidak ada lagi persekutuan dengan Allah. Nanti kalau ada persekutuan, kalau Allah itu mengambil darah binatang disembelih, itulah boleh kembali ada hubungan, hanya tidak seperti waktu sebelum berbuat dosa. Jadi saudara-saudaraku, untuk masuk ke dalam Yerusalem baru, tidak boleh ada sedikit dosa. Amin, saudara. Amin. Ini harus berjuang kita. Nggak boleh tawar, nggak boleh dipalsukan firman. Nggak usah begitu, gereja kami nggak usah begitu. Itu gereja. Tapi firman Tuhan berkata, tidak boleh masuk sedikit pun yang najis. Ya. Sambil pembukaan, tapi kadang-kala kita ke ujungnya juga. Mari kita baca. Saya mau mengajak kita baca Wahyu pasal 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi bumi yang pertama berlalu, laut pun tidak ada lagi. Jadi nanti kita harus masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah saudaraku, langit yang lama sudah rusak, langit yang baru itulah yang tidak boleh sedikit pun ada dosa masuk. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru,
turun dari surga. Turunnya dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi untuk dihuni oleh penghuninya itu dipersiapkan begitu matang, seperti pengantin wanita kepada suaminya. Begitu saudaraku persiapan tempat yang mau kita tempati. Saudara-saudaraku boleh beli rumah di sini, di bumi ini, mungkin ada sampai tingkat berapa, kamar berapa. Tapi saudaraku ya persiapannya paling begitu-begitu sajalah. Tapi kalau ini persiapannya bagaikan pengantin wanita kepada pengantin laki-laki. Jadi harus benar-benar suasana pesta harus menyenangkan. Itulah Yerusalem baru. Haleluya saudaraku. Aduh, yang ngatur ini sendiri, Allah sendiri loh. Ya, dia yang berfirman. Itu luar biasa. Ya. 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu. Ia berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Apakah kita sudah pernah bergumul sampai air mata? Belum tentu. Hanya karena malas sedikit. Malah mau tidur. Gak ada ibadah saudaraku. Jadi hanya untuk tidur saja. Jadi ibadahnya itu hanya sebatas suasana tidur, atau ada pesta. Jadi ibadahnya itu harganya, nilainya hanya sebatas makan. Kalau Batak makan saksang, kalau orang Manado makan rica-rica, dabu-dabu. Itulah nilai ibadahnya. Tapi di sini saudaraku, ataupun seperti murid-murid itu berjuang dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saya ingin kita semua harus begitu saudaraku. Karena apa? Untuk menebus kita saja. Yesus itu bergumul, bukan menebus dirinya, menebus kita. Filipi 2 mulai ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, ya, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia merendahkan dirinya. Dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, ini saudara-saudaraku. Itulah yang dia lakukan. Bukan karena dosanya, tapi karena kasihnya. Untuk menebus kita. Sehingga dia harus sampai mati dan dikubur. Bukan karena dosanya. Jadi mulai dari awal tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Sudah sangat merendahkan dirinya. Kita hanya sedikit saja diundang makan. Kita hanya sedikit jalan-jalan. Kita hanya sedikit kesibukan. Semoga ibadah kita tidak senilai sebegitu. Harus semakin bernilai. Makanya kita belajar. Kita wahyu, saudara. Nah, di sini. Jadi, kita baca lagi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau buka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin, saudaraku. Firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega. Artinya, yang awal dan yang akhir.
orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi namanya haus. Apalagi kalau orang haus di tengah-tengah laut banyak air, saudaraku. Tapi kalau air laut diminum tambah haus lagi, malah nanti kerongkongannya bisa malah sampai melepuh, saudaraku. Karena air laut tidak membuat kenyamanan, saudara-saudaraku. Ya. Tapi kita kepada firman Tuhan, kepada kebenaran Allah, kepada janji Tuhan, kepada kasih Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita haus dan Tuhan akan memberikan kepada kita tidak bayar, saudaraku. Disebut cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Jadi tanpa ada kerinduan yang sungguh-sungguh itu tidak boleh lanjut jadi anak Tuhan. Dipecat, saudaraku. Jadi kalau yang akhir, perjanjian yang akhir bagi kita, masalah ke Yerusalem baru, ini harus diperbaharui kerinduannya. Cara haus itu kalau hanya cuma main-main begitu, ya udah, lebih baik sudahlah, kemana aja, lakukanlah semaunya sendiri, biar puas-puasin aja dah. Lalu tanggung-tanggung dibuang, gak main gitu, sudah-sudah. Makanya nanti kalau kitab Wahyu itu yang menerima itu, biarpun 12 murid bukan semua menerima. Yang teristimewa, ada kerinduan yang lebih sungguh-sungguh. Itu. Jadi Bapa memberikan kepada Yesus, Yesus memberikan kepada, kan kembali kita sedih kepada Yohanes. Yohanes memberikan kepada malaikat memberikan kepada jemaat harus bersaksi ke seluruh bumi. Amin, saudaraku. Iya. Jadi tersendiri-sendiri, saudaraku. Kita ini di mana harus ada posisi kita dalam kitab Wahyu. Haleluya. Ada kesempatan, saudaraku. Makanya kita belajar kitab Wahyu. 8. Tapi orang-orang penakut. Ini takut tidak makan, takut tidak dihargai orang, takut segala macam lah. Yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta. Jangan ada dusta di antara kita. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara-saudaraku, ayat 10 lalu, di dalam roh ia membawa aku. Wah, ini. Kalau kita ini sudah hidup mengasihi Tuhan, sudah bergumul untuk hidup dalam kebenaran, jadi saya boleh merasakan bagaimana kesungguhan daripada Yohanes yang di Pulau Patmos. Sejauh begitu dia sampai diasingkan. Saya dengar lagi dari sejarahnya, saudaraku, sebenarnya dia nggak mati-mati, saudaraku, dia digoreng juga nggak mati-mati begitu. Tapi itu hanya sejarah ya, coba sekedar tahu ya, boleh juga lah. Nah, karena saya hanya berani mengabarkan yang di Alkitab aja, jadi itu sejarah, gitu. Jadi karena nggak mati-mati katanya maka dibuang. Itu sejarah, tapi kita sudah cukup apa yang di Alkitab ini aja. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana kerinduan kesungguhan, bagaimana dia menyerahkan hidupnya kepada kekudusan itu, baru dia bisa melihat. Saudaraku, kita harus sampai melihat nanti semua kejadian sampai Yesus datang. Haleluya. Sampai kita bertemu dan akan bersama dengan dia.
kekal selama-lamanya. Tidak semua melihat itu. Orang yang bisa melihat Tuhan harus hatinya semakin kudus sampai sempurna. Saya udah hafal di dalam hati saya. Mati selima ayat nama. Ini saudaraku. Jadi nggak boleh bermain-main ikut Tuhan. Harus sungguh-sungguh. Tapi saya yakin kalau sudah benar-benar enak loh di dalam Tuhan. Kalau bersungguh-sungguh. Haleluya. Benar. Ada enggak? Apa itu Matius 5 ayat 6? Ayo, tolong. Ayat 8. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Jadi nanti kita banyak di sini, kalau hati kita tidak suci, yang lain sudah, wah sudah naik, udah bersuka cita, udah bersama dengan Tuhan. Tapi yang lain nggak tahu apa yang terjadi, apa ini, karena mereka nggak melihat. Yang lain yang suci hatinya sudah melihat. Mari kita terangkat. Sudah betul. Iya. Sebabnya apapun, jaga hati dalam kekudusan. Mau dihina, mau diolok, jangan pedulikan itu. Pedulikan untuk perbaikan boleh, tapi jangan rusak karena itu. Rusak apa? Biar dia kaya apa, jangan sakit hati ke dia. Sebab kalau kita sakit hati, sudah ditularkan senangnya. Padahal yang bisa melihat Tuhan, berbahagialah yang suci hatinya. Jadi kadang dirusak hati kita. Biar marah, biar berantem. Jadi apapun saudaraku, jangan mau sakit hati. Ini pergumulan supaya bisa melihat Tuhan. Kita ada Kristen yang beda, saudara-saudaraku. Nanti kalau Tuhan datang, banyak orang tidak lihat, tapi kita lihat. Jadi orang sudah terangkat karena pakaian-pakaian baju kita itu kan enggak laku yang begitu. Jadi, ini saya hanya lihat itu ada video-video. Tapi apapun itu terserah, ini hanya yang mungkin bisa sebagai gambaran bagi kita kan. Jadi kalau umpamanya aku pakai jaket ikat pinggang kulit, ikat pinggangnya udah di sini, dari sini, orangnya mana? Gitu saudaraku, naik. Jadi kita jaga hati. Jangan sampai dikotorkan oleh apapun. Mau disakiti apapun, mau dikatain apapun. Semoga kita sudah tidak sakit hati lagi. Karena kalau sakit hati, gak bisa. Yang bisa melihat Tuhan hanya berbahagialah yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan sampai Yerusalem baru itu loh. Sudah. Jadi bergumul. Apapun itu, ditampar pun yang kanan, siaplah dipikirin. Haleluya. Semoga Tuhan kuatkan kita. Dari kekuatan kita nggak mampu, saudaraku. Amin. Apalagi hatak-hatak najadirun. Tahu najadirun? Belum apa-apa. Bapak tahu ya? Najadirun. Ngerti apa ini? Lala kita ngerti dia. Makanya tidak usah banyak kata-kata. Kalau banyak pujian boleh. Haleluya. Orang pikir kita apa ini? Gila ini. Jadi urusan dia itu. Pokoknya kita memuji Tuhan. Kenapa memang? Justru nanti kita kedatangan berkat. Kalau umpamanya kita kerjanya ojek, duduk, haleluya. Langsung datang. Aku
Dibawa duitnya saudaraku, dikasih ke kita nggak berdosa, ya hanya kita memuji Tuhan, kontak ke Tuhan, Tuhan juga kasih berkat. Amin saudaraku. Karena kalau kita sudah suci hatinya, apapun semuanya Tuhan berikan bagi kita. Ini saudara-saudaraku. Biar apa ya? Aduh, makanya banyak ini nggak bisa. Sakit hati terus. Nanti dia bilang apa? Udah bisa aja kita. Gak cocok. Lah, dalam Kristen tidak ada perpisahan. Amin saudaraku. Iya, usahakan. Itu adalah pergumulan. Kalau sudah pilih, sudah. Pergumulkan sampai bagus. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berdoa saudara-saudara. Jadi, apapun yang menyakiti hati, jangan mau saudaraku. Karena di dalam Wahyu pasal 1 itu, 1-3, itu Yohanes melihat, nanti mulai 4 dan selanjutnya itu Yohanes bisa melihat saudaraku, Tuhan dilihat sampai Yerusalem baru itu semua bisa dilihat. Baru dia bisa tulis. Haleluya. Ini luar biasa. Dari mana itu awalnya? Berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka melihat Tuhan dalam segala pekerjaan Tuhan. Keajaiban Tuhan. Iya. Jadi kalau kita menyanyi, oh Tuhanku, bila aku merenungkan, semakin hati kita mengarah kepada kesucian, semakin kita bisa menghayati, melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, keindahan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Dan inilah Yerusalem baru yang luar biasa, bentuknya 4 segi. Ini 21-16, panjangnya sama dengan lebarnya. Ya, sangat enak saudaraku kalau kita membaca ini. Tapi kita berdoa dulu biar dipimpin Roh Kudus, ada pengertian. Waduh ini. Tapi itulah, justru iblis itu sama orang Kristen dibodoh-bodohin. Kamu jangan baca kitab Wahyu, nanti kamu gila. Mana Alkitab bisa bikin gila? Amin saudaraku. Berarti mereka itu sudah dibodoh-bodohin setan. Supaya jangan baca Alkitab, khususnya kitab Wahyu. Padahal kitab Wahyu ini sudah sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi kok banyak orang Kristen yang nggak suka baca. Dianggap ini bukan Alkitab, padahal ini inti materai dari semua janji Allah. Haleluya saudaraku. Masa kita tidak mau baca yang terbaik yang dari Tuhan? Ya hanya di sini kita yang baca Yerusalem baru. Ya Wahyu 21 tadi. Ya, nanti ayat 21 yang 16 bacalah di rumah. Ya, itu panjang lebarnya sama. Lalu mengukur temboknya, tembok itu semuanya, ya. Ini saudara-saudaraku. Jadi ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi tetap kita harus dekat. Kenapa anak domba? Itu adalah hubungan kekudusan. Yesus yang rela mati untuk menggantikan dosa. Dan kita harus bergumul supaya tidak ada lagi dosa. Tadi kita baca di 2 Petrus 3 ayat berapa? Yaitu kamu yang mempercepat hari kedatangan Tuhan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Haleluya. Harus. Tidak boleh tidak. Ya ini saudaraku. Dan
bangsa-bangsa akan berjalan di cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ini bukan kekayaan dunia, nggak laku. Apapun kekayaan dunia nggak laku di sini. Ini adalah kekayaan rohani. Haleluya, saudaraku. Karena di sini semua Tuhan sudah buat yang terbaik. Gak ada yang menyamai dia lagi. Arsitek, apalah, tukanglah, gak ada. Bangsa-bangsa akan berjalan, sudah, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup. Ini. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Jadi kekayaan, semua kekayaan rohani. Hormat karena kita mentaati firman Tuhan. Hormat. Baru ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Tak boleh ditawar-tawar ini, saudaraku. Nggak ada yang bisa suci. Ya berarti menolak Yerusalem baru. Kalau Tuhan sudah berkata ini nggak bisa dirubah-rubah sampai kapanpun. Amin, saudaraku. Mau sama-sama dulu kita. Wahyu 21 ayat 27. Bisa dapat. 1, 2, 3. Tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis. Orang-orang yang melakukan kejijian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Kapan nama kita tertulis? Kalau kita sudah pelaku firman Tuhan. Itulah semua firman menyaksikan perbuatan kita. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku, dalam hal ini. Yang ini menjadikan tertulis nama kita. Makanya kalau orang Kristen nggak suka baca Alkitab, hanya lebih suka majalah apa semua, ya bolehlah majalah sebagai selingan. Tapi yang terutama firman Tuhan harus kesukaan kita. Makanan rohani kesukaan kita yang terutama, karena pada mulanya ada firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita enggak lebih suka Allah, lebih suka pesta, lebih suka makan-makan, apalagi lebih suka, ya begitu gitulah, sudahlah. Ya, ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita sudah ditujukan sampai Wahyu 22. Nah, nanti saya baca dulu penutupnya. Nanti baru kembali lagi sedikit lagi ke pasal 1. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar ini, ayat 18, perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ini malapetaka ini satu untuk dunia. Nanti dalam 1 jam kehancuran pasal 17, pasal 16 itu kehancuran. Kalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya. Jadi jangan kurang, harus pas. Amin, saudaraku. Makanya kita harus terus teliti bersama-sama, kita saling mengingatkan, saling mendoakan. Karena nanti kurang berkat kita dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Pasal 1. Nah, ayat 9. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan,
dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan. Nah, ini jadi penglihatan dari Yohanes itu begitu, saudaraku. Betapa hatinya itu, saudaraku, selalu berterima kasih. Karena berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka melihat Tuhan. Jadi kalau nggak suci, saudaraku, nggak bisa. Jadi di dalam hal ini untuk kitab Wahyu itu ada kelebihan dari Yohanes dari yang lain-lain itu. Makanya dia terpilih untuk kitab Wahyu ini. Ini bukan asal-asal, saudara-saudaraku. Dalam hal rohani, bukan asal-asal. Orang menaikkan bendera aja 17 Agustus. Nggak boleh asal-asal. Ada sejarahnya itu dilihat. Ya, nggak pernah mau bolos. Kelakuannya baik. Itu begini. Yang sekolah ini. Nah, yang paskibra itu. Boleh di paskibra 17 Agustus di istana. Ini. Itu ada keistimewaan. Makanya kita harus ada kerinduan yang sungguh-sungguh. Jangan lihat teman. Kalau lihat teman sudah lebih maju dari kita, ya kita udah perbelak. Tahu perbelak? Nggak tahu ya. Perbelak itu udah bontot terakhir. Itu artinya perbelak. Jadi yang belakangan dah. Nomor 1, 2 sudah diambil orang, nomor 3 diambil orang. Ini mana yang ya kalau dari satu kelas yang paling bagus itu 1, 2, 3, nanti yang paling tidak bagus itu berapa tadi saya bilang satu kelas 41. Aku juga lupa, yang ngomong aja lupa. Nah, taruhlah 41 ya. Jadi yang terakhir yang 41 itu perbelak. Itu paling akhir, perbelak. Jadi jangan kita nanti yang paling akhir, saudaraku. Harus yang terutama. Ini, karena Yesus mau itu, saudaraku, yang sungguh-sungguh. Jadi dari 12 rasul itu, khusus untuk ini, ada kelebihan dari Yohanes ini. Sewaktu Yesus ada, saudaraku, ya dialah satu-satunya yang pernah bersandar di dadanya Yesus. Haleluya. Itu semua bukan asal-asal itu, saudaraku. Jadi itu kepercayaan Yesus sampai ya detak jantungnya itu, ya si Yohanes itu udah tahu dia seberapa tenangnya, tuk. Tahu dia, saudaraku. Nah itu sudah satu kelebihan, ya. Dia bisa dekat, dan sekarang dia bisa dekat secara rohani melihat. Ini saudara-saudaraku yang dekat. Itu sebabnya mari maju mulai sekarang. Apa yang dapat kita kerjakan, jangan tunggu orang lain. Itu juga termasuk saudara-saudaraku. Haleluya. Iya. Jadi kita ini semua harus dalam semua hal bagus gitu, saudaraku. Ya memang ada bos juga, tapi bos kita cuma satu. Yesus saja tidak mau dia jadi bos. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ini saudara-saudaraku, ya, jadi kita apa yang dapat kita mau perbuat. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, ada sebagian merasa bos. Iya, tapi semua kita ini akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia kayak bos,
di surga siapa bos kita yang kita mau bosi? Ya kalau kita jadi bosnya, siapa yang mau jadikan kita bos? Nggak laku. Nah, jadi kalau kita menghambakan diri ditinggikan oleh Tuhan, ya haleluya. Amin, saudara. Itu semuanya Yesus mengambil posisi apa? Hamba. Ini. Banyak orang belum mau, saudara itu. Dihormat. Dia datang. Saudara-saudaraku yang sangat baik. Sama seperti Yesus. Om Yesus aja semua dia punya. Langit, bumi, dia ada, saudara-saudaraku. Dia punya. Tapi dia juga tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini saudaraku, jadi kita ini harus ditempa. Kalau kita sudah belajar kitab Wahyu, ya ini Yesus itu di situ itu makanya disebut anak domba, anak domba, anak domba. Mengingat perbuatannya, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, merendahkan diri, taat sampai mati. Jadi setiap nanti ada berkat, anak domba, anak domba. Di situ saudara-saudaraku. Jadi kerendahan hati kita itu tertulis terus. Setiap kita melakukan kehendak Bapa tertulis terus. Haleluya, saudara-saudaraku. Nah, Tuhan pasti akan tolong kita, Tuhan berkati kita. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja aku minta. Dalam jalanku sampai Yerusalem baru, saya mau seperti Yesus. Kita mau menyanyi ini.